Kami akan menjelaskan tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Aprilia Dwi Cahya dari kelas 12 TTL 1. Perkenalkan, saya Anja Saputra. Hai, perkenalkan, saya Nabila Sahrani. Coba kalian bayangkan, apa jadinya jika di dalam keluarga tidak ada aturan, di sekolah tidak ada tata tertib, di lingkungan masyarakat tidak ada norma-norma sosial, dan di negara tidak ada hukum atau undang-undang. Apa ya yang akan terjadi? Pastikan kekacauan di semua lini kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Apapun itu, penegakan hukum tak dipungkiri menjadi sangat penting untuk ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga bisa menciptakan keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat maupun negara. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu adanya upaya dalam melakukan proses perlindungan dan penegakan hukum. Ini berlaku pula di Indonesia. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari sumber hukum agar hak tersebut tidak dilanggar, di mana penegakan hukum ini dijalankan sebagai upaya untuk menjalankan ketentuan hukum yang berlaku. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung berbagai unsur-unsur, yaitu adanya perlindungan pemerintah terhadap warganya, jaminan kepastian hukum, dan berkaitan dengan hak-hak warga negara. Di samping itu, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia juga penting bagi kehidupan bernegara. Hal ini guna merealisasikan tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, dan mewujudkan perdamaian. Tegaknya supremasi hukum. Dengan tegaknya supremasi hukum, maka hukum memiliki kekuasaan yang besar dalam mengatur tindakan manusia. Tegaknya keadilan, hukum memberikan keadilan untuk melindungi hak setiap warga negara tanpa memandang ras, agama, status, maupun jabatan subjek hukum. Selama subjek hukum berhak, maka hukum akan tetap melindungi hak tersebut. Mewujudkan perdamaian. Dengan tegaknya hukum, maka keadilan dalam memastikan hak-hak setiap subjek hukum akan terwujud. Dengan demikian pula, perdamaian akan terwujud. Peran lembaga penegak hukum. Untuk mewujudkan penegakan hukum di Indonesia yang adil, maka peran lembaga penegak hukum menjadi sangat penting. Bahkan, hal tersebut telah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, lembaga yang dimaksud yaitu Kepolisian Republik Indonesia atau Polri, Kejaksaan Republik Indonesia, Advokat, Hakim, dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kepolisian Republik Indonesia atau disingkat Polri, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 13. Polri memiliki tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kejaksaan Republik Indonesia. Peran Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Pasal 30, yaitu untuk melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim, dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penuntutan pidana, pengawasan, dan keputusan pidana bersyarat. Selain itu, peran kejaksaan juga melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Advokat. Peran advokat atau pengacara dalam pelindungan dan penegakan hukum adalah memberi bantuan hukum kepada subjek hukum seperti membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya, dan sebagainya. Hakim.
Peran hakim dalam perlindungan dan penegakan hukum adalah menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang sesuai ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya, ada Komisi Pemberantasan Korupsi. Peran KPK dalam perlindungan dan penegakan hukum antara lain melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Selain itu, melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Contoh pelanggaran yang terjadi di Indonesia dan penegakan hukumnya. Tidak menaati peraturan lalu lintas. Penyebabnya yaitu kurang pedulinya seseorang dengan keselamatannya. Bukannya hanya dari oknumnya, namun ada juga yang karena fasilitasnya tidak tersedia secara keseluruhan dan tersedia dengan baik. Seperti pedestrian yang belum semuanya ada, yang membuat pejalan kaki susah untuk mengakses. Selain itu, pelanggaran kerap kali dilakukan oleh pengendara yang ugal-ugalan serta balap liar. Perbuatan-perbuatan tersebut selain melanggar undang-undang lalu lintas, juga melanggar kewajiban menghormati hak orang lain. Apabila pelanggaran dilakukan dengan membahayakan orang lain, maka seseorang melanggar hak asasi orang lain. Penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Denda yang dijatuhkan saat diberlakukannya proses penilangan banyak yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggar yang dikenai sanksi sesuai dalam undang-undang harusnya mengikuti prosedur, yakni dengan dikenai denda sebesar dan seberat pelanggaran lalu lintas yang dilakukan. Apabila pelanggar tidak sanggup membayar denda, maka harus melalui jalur hukum atau persidangan. Namun, pelanggar biasanya dapat membayar sesuai yang ditagihkan polisi, kemudian mereka dapat dibebaskan. 2. Kasus perusakan fasilitas umum. A. Penyebab: membuang sampah sembarangan dan merusak fasilitas umum berarti pengingkaran terhadap kewajiban warga negara terhadap lingkungan dan alam sekitar. Padahal, lingkungan dan alam sekitar tersebut bermanfaat bagi manusia. Contoh, fasilitas umum yang seringkali dirusak yaitu telepon umum, mencoret-coret halte, merusak kendaraan umum. Padahal, kalau merusak akan merugikan diri sendiri yang menggunakan fasilitas tersebut. Biasanya disebabkan karena adanya tawuran, oknum demonstrasi, dan aksi pencurian fasilitas umum. B. Penegakan hukum dari pemerintah. Membuat peraturan mengenai perusakan fasilitas umum dan menangkap serta memberi hukuman pada pelaku perusakan fasilitas umum. Kasus korupsi. A. Penyebab. Dampak korupsi bagi negara sebenarnya merupakan salah satu perilaku yang mencerminkan ketidakjujuran. Perilaku ini dapat merugikan rakyat dan negara hingga triliunan rupiah. Itu artinya, seseorang mengingkari banyak kewajibannya sebagai warga negara. Kewajiban tersebut antara lain, kewajiban menghormati orang lain, membela negara, dan ikut serta dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Dengan demikian, sungguh banyak kesalahan dan dosa orang yang melakukan korupsi. Korupsi ini biasa dilakukan karena ketidakpuasan dengan harta dan jabatan yang membuatnya melakukannya. Selain itu, kurangnya pemimpin yang dapat diteladani sebagai acuan, kurangnya sikap kejujuran di lingkungannya ataupun dalam dirinya yang terlena, dan kurangnya sistem pengawasan dan pengendalian secara berkala. Dan hukuman yang diberikan pun tidak setimpal dengan apa yang dilakukan membuatnya tidak jera. B. Penegakan hukum dari pemerintah. Melakukan hukuman kerja sosial, rehabilitasi, serta edukasi terhadap pelaku. Melakukan penerimaan pengawasan secara jujur dan terbuka. Dan penanaman semangat nasional. Pelanggaran pendidikan dasar. Penyebabnya yaitu setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dasar 12 tahun.
Jika sampai ada anak yang tidak mendapatkan pendidikan dasar, maka orang tua dan orang-orang di sekitarnya telah melakukan pelanggaran kewajiban. Penyebab dari pelanggaran ini karena ketidaksiapan orang tua secara finansial, anggapan kurang pentingnya pendidikan, dan pendidikan yang belum merata hingga pelosok. Solusi yang dilakukan oleh pemerintah yaitu pemerintah membuat pendanaan untuk kebutuhan pendidikan melalui kartu yang diberikan kepada masyarakat, dan pemerintah telah membangun akses jalan untuk bersekolah yang bertujuan mempermudah pembelajaran siswa. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kami jelaskan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.